Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan waktu sempat pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali penjelasan kita atau tahsin kita sampai pada surat At-Tariq sampai pada ayat ke-8, ayat yang ke-8. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dan mengulang membaca surat At-Tariq dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubalas sarair. Pada kata yauma di sini kita temukan ada huruf mad yaitu wawu sukun. Tapi sebelumnya dia bertemu huruf hamzah atau berharakat hamzah sebelumnya, maka tidak dipanjangkan. Dibaca berapa harakat? 1. Sebagaimana pernah kita sampaikan sebagai harful lin, maka dibaca pendek saja yauma. Yauma karena bukan pasangannya. Kalau pasangannya waw sukun, sebelumnya tanda harakat dhammah. Jadi sini tidak dipanjangkan. Yauma tubalas sarair. Tubala ba di sini dengan sukun maka dipantulkan. Tubala sarair.
maka dipantulkan dengan pantulan yang ringan karena sebagai qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Nggih. Qalqalah ada berapa, Ibu? Ada berapa macam? 2, 3, 4. Ya, umumnya 2 nggih, umumnya 2. Ya, umumnya 2, yaitu qalqalah sughra dan kubra. Qalqalah yang kecil maupun besar. Kalau qalqalah kecil kita bisa lihat pada huruf-huruf qalqalah, yaitu ba, jim, dal, toqo atau baju di toko. Ya, ada 5 huruf ketika posisinya di tengah. Tapi kalau di akhir ketika kita waqaf berhenti, maka menjadi qalqalah kubra. Ya, walaupun nanti ketika kita sudah belajar lebih lanjut, nanti ada sebagian ulama yang membagi menjadi 3. Ketika apa kejadiannya? Ketika huruf itu ditambah dengan tasydid, ya, maka akan lebih nampak pantulannya. Ya, ada sebagian ulama menyebutkannya dengan qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar ada sebagian begitu. Tapi umumnya yang kita ketahui di Indonesia ada 2 bagian. Ya, ini salah satunya, nggih. Maka tetap dipantulkan dengan pantulan yang ringan. Yauma tublas sarair. Ya, maka tetap dipantulkan ba sukunnya. Berikutnya lamnya. Ya, dia seharusnya panjang 2 harakat. Dikarenakan ada alif bengkong di situ. Ya, alif bertemu dengan fathah, tapi dia bertemu dengan alif lam syamsiyah. Ya, maka langsung masuk pada huruf shin yang bertasydid. Ya, yauma tublassa. Ya, yauma tublassa. Jadi tidak perlu untuk dipanjangkan. Tidak dipanjangkan dulu. Yauma tublassa, tidak, langsung yauma tublassa-sarair. Ya, berbeda ketika nantinya kita bertemu yang lebih panjang daripada 2 harakat, 4, 5 atau 6 harakat, maka ketika bertemu dengan alif lam syamsiyah misalnya atau bertemu dengan tasydid, maka dipanjangkan terlebih dahulu baru masuk pada huruf yang bertasydid. Kalau 2 harakat maka tidak perlu untuk dipanjangkan. Ya, langsung masuk pada ya alif lam syamsiyah. Di sini ada sin yang bertasydid. Ya, jadi maka langsung masuk pada huruf sin tersebut. Ya, berikutnya ra-nya dipanjangkan berapa harakat? 4. Ya, 4 atau 5 harakat. Dikarenakan apa? Ada alif bertemu dengan hamzah pada satu kata. Ya, maka dipanjangkan, nggih, bukan 2 harakat, nggih, 4 harakat. Bedakan, nggih, bedakan antara 2 harakat dengan 4 harakat. Ya, kita ulangi sekali lagi. Yauma tublas sarair. Silakan. Yauma tublas sarair. Ya, jadi ra-nya ra sukun. Ya, sebelumnya dengan kasrah, hamzahnya kasrah i, maka tipiskan. Ya, ra-nya tipis. Ya, sarair. Sarair. Ya, tidak ditebalkan, tapi dibaca tipis. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan, nggih. Ya, huruf ra ketika sukun akan berubah banyak macam-macamnya dengan tanda-tanda tertentu, dia akan menjadi tebal maupun tipis. Maka kita lihat kondisi di ra sukun di sini karena waqaf, maka sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Nggih. Berikutnya ayat ke-10. Ya, fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, di sini fama lahu, ma-nya dibaca 2 harakat. Ya, karena ada alif bertemu sebelumnya fathah. Fama lahu, hu-nya dibaca berapa harakat, Ibu? Hu-nya 2. Ya.
Jadi kalau sekali lagi pernah kita sampaikan berulang kali nggih. Jadi kalau hak di sini dibaca 2 harokat disebabkan dikarenakan hak sebelumnya ada huruf yang berharokat, setelahnya juga berharokat. Maka dengan tanda kalau nanti ibu temukan melihat di mushaf Indonesia nggak ada yang bentuknya seperti ini nggih. Tapi dhammahnya dhammah kebalik. Jadi dhammahnya kebalik guys. Jadi kalau kita ya coba. Ya. Jadi kalau mushaf ya. Kalau mushaf Madinah ya. Sini ya. Malahu. Ya, maka biasanya dia dengan tambahan wawu kecil di sini. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini pada ayat yang ke-10 famalahu, hu-nya ya kelihatan nggih. Ada tanda wawunya. Ini tadi mana? Ya. Jadi ada wawu kecil di sini. Famalahu 2 harakat. Dhammahnya tetap. Ya, dhammahnya tetap dengan bentuk yang biasanya kita lihat. Ya. Seperti ini. Ya, sedangkan untuk tanda sebagai tanda dia panjang 2 harakat yaitu ada wawu kecil di setelahnya. Nih, sedangkan nanti kalau ibu baca di mushaf cetakan Indonesia maka tidak ada wawu kecilnya, tetapi diubah dhammahnya ke atas. Ya, begitu. Tapi penyebabnya bukan dikarenakan tanda tersebut. Dari dhammah kebalik itu sebagai tanda saja. Ya, sedangkan sebabnya dikarenakan ya ketika haknya sebelumnya berharokat, huruf sebelum hak ini berharokat dan huruf setelahnya berharokat, maka dibaca 2 harokat. Ya, begitu. Ini untuk sebabnya, mengetahui sebabnya kenapa ya haknya dibaca 2 harokat dengan tanda tadi. Ya, ini tanda untuk khusus pada kebanyakan cetakan Indonesia yang kita baca umumnya. Ya, sedangkan nanti kalau ibu pas bertepatan bacanya mushaf yang cetakan Madinah, maka dia tetap sama ya dengan dhammah biasanya tapi ada wawu kecilnya. Maka nanti kalau kita bertemu dengan hak bukan hu nggih, bukan dengan dhammah tapi dengan kasrah, maka tandanya ada ya kecil di setelahnya. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia ketika hi misalnya yang ini contoh nggih, maka ada alif ke bawah. Ya, begitu. Ada alif kasrah tapi kok alif? Iya, seperti itu. Alif konjarah namanya. Ya, begitu. Ini untuk perbedaannya. Tapi sama, bacanya sama 2 harokat. Tetap dibaca 2 harokat. Ya. Famalahu. Ya, maka tetap dibaca ya 2 harokat dengan tanda tadi sebabnya. Jadi hak sebelumnya dia dengan harokat, setelahnya juga berharokat. Jadi kalau salah satu di antaranya sukun, maka dibaca satu harokat saja. Ya, begitu nggih. Ya. Ya, berikutnya famalahu minqu. Nah, di sini ada nun sukun. Ya, jadi kalau ini juga ini yang perlu kita ketahui juga. Kalau di mushaf Indonesia biasanya yang nun sukun itu tidak ditulis sukunnya. Nggih, umumnya seperti yang tadi yang kita lihat di sini nggih. Kalau di mushaf Indonesia tetap ditulis sukunnya, ditulis tanda sukun ditulis, tapi kalau di mushaf mushaf cetakan Madinah tidak ada sukun di sini. Bukan karena lupa nulis nggih, memang sengaja tidak dilengkapi. Ya, karena di sini ada
ada hukum nggih. Hukum nun sukun ketemu dengan qaf, yaitu dibaca dengan samar, ditahan ikhfa nggih. Fama lahu min quwwatin, ya maka ditahan. Ya, berikutnya quwwatin wa, ya wawu pada quwwatin dengan tasydid maka dihentakan quwwa nggih, biar nampak kalau qafnya ini masuk pada huruf yang bertasydid. Fama lahu min quwwatin wa, ya berikutnya pada kata quwwatin ada tanwin nggih, kasrah tanwin bertemu dengan huruf wawu maka dibaca dengan dengung, ditahan pula nggih, ditahan juga. Ya, ditahan sama-sama dengan durasi yang sama, disamakan saja. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya. Maka ditahan, yang satunya diikhfakan, disamarkan. Nggih. Kalau yang kedua itu didengungkan. Ya. Didengungkan. Tapi dengungnya tidak sempurna nggih, bukan idgham kamil, tapi dia nakis. Jadi antara mulut dengan hidung itu sama-sama keluar. Ya, maka kita temukan di sini wawunya tidak ada tasydidnya. Ya, biasanya kalau kita temukan ada idgham bi gunnah dengan huruf yang dengan tasydid, ada tanda tasydid setelah yang berharakat tanwin atau nun sukun, maka ini sempurna dengungnya. Kalau ini tidak sempurna. Ya, wala nasir. Nah, setelahnya la-nya panjang 2 harakat, na-nya juga 2 harakat, so-nya dibaca tipis, ketemu ra sukun maka tetap tipis. Ya, ra-nya tetap tipis, sod-nya yang tebal. Nasir, bukan nasir tapi sir. Nggih, so-nya tebal, ra-nya tipis. Nggih, kita ulangi. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Silakan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Silakan. Ya. Berikutnya ayat 11 ya. Was-samaa'i dzatir raj'. Silakan. Was-samaa'i dzatir raj'. Ya, was-sama, ya as-samai, ya as-sama ini di sini sebagai alif lam syamsiah, terlihat di situ ada sinnya dengan bertasydid nggih. Ya. Dan kita temukan ma-nya ini panjang sama dengan tadi pada kata as-sarair, dipanjangkan sama hukumnya sebagai mad wajib atau mad muttasil nggih. Ya. Ya, was-sama ada alif bertemu dengan hamzah, maka sama dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Was-samai dipanjangkan nggih, maka bukan cuma 2 harakat nggih, bukan was-samai dzati, was-samai dzati. Nah, ini sama semua jadinya. Sinnya sama dengan zal. Pada zalnya 2 harakat, sinnya 4. Maka dipanjangkan lebih panjang, was-samaa'i dzatir raj'. Ya. Maka jangan sampai sama antara zal dan sinnya. Sinnya lebih panjang daripada zalnya. Ya, jangan sampai sama. Ya, tetap sinnya, mimnya tetap
panjang. Ya, was-sama maknanya panjang 4 harakat. Ya, sebagian 4 wajib nggih. Berikutnya dzati, dzanya dua harakat. Ya, ini yang sering kita ingatkan. Maka zalnya di sini tidak dibaca dal, tapi zal. Ini kalau dal ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas atau ujung gusi bagian atas, ya dal ya. Tapi kalau huruf zal ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, giginya bukan gusinya nggih. Dzati was-samaa'i dzati. Ya, dzati bukan dati tapi dzati. Ya. Berikutnya ar-raj'i. Ya, ar-raj'i ketika kita baca sempurna ar-raj'i jimnya dipantulkan. Tapi kalau kondisinya kita temukan antara dua sukun, ya ainnya jadi sukun, ya tidak dipantulkan. Coba dipantulkan gimana Bu pantulkannya? Was-samaa'i dzati raj'i gitu nggih. Raj' susah. Ya, kalau mau dipantulkan ainnya enggak kebaca nanti. Ya, susah. Maka tidak dipantulkan. Ya, tapi dia tertahan. Nggih, ketika kita temukan antara huruf yang dia punya sifat qalqalah bertemu dengan sukun setelahnya, maka huruf yang qalqalah itu jangan dipantulkan. Tapi dia dilebihkan pada sifat syiddahnya, sifat yang tertahan. Jadi raj'. Jadi bukan raj'. Gimana? Raj' susah. Maka tidak bisa untuk dipantulkan. Ya, maka lebih pada sifat syiddahnya. Ya. Kita ulangi. Was-samaa'i dzatir raj'. Silakan. Dialirkan ya. Was-samaa'i dzatir raj'. Ya. Berikutnya ayat ke-12. Wal ardi dzatis sadr. Silakan. Wal ardi dzatis sadr. Ya. Wal ardi, ya yang pertama pada kata wal ardi, al ardi di sini dhanya dia tetap dalam keadaan tebal nggih, bukan wal ardi tapi wal ardi. Ra-nya dibaca tebal, huruf dhanya juga tebal. Wal ardi, ya wal ardi bukan wal ardi tapi wal ardi dzatis sadr. Ya, maka dia dialirkan huruf ainnya yang sukun. Ya, sama seperti sebelumnya. Ya, kita ulangi sekali lagi. Wal ardi dzatis sadr. Silakan. Wal ardi dzatis sadr. Ya. Berikutnya ayat ke-13, innahu laqaulun fasl. Silakan. Innahu laqaulun fasl. Nah, di sini kita temukan ada huruf nun yang bertasydid seperti yang kita pernah sampaikan, maka dia didengungkan, ditahan terlebih dahulu. Innahu, ya didengungkan, ditahan. Haknya berapa harakat? Hunya 2 karena wawu kecil. Nggih, tandanya nggih. Sebabnya karena sebelumnya setelahnya berharokat. Nggih. Ya, maka dipanjang kedua 2 harakat. Ya, tandanya wawu nggih, wawu.
Maka kita pernah sampaikan, jadi kalau tanda, kenapa kok berbeda antara tulisan mushaf Indonesia dengan Madinah, itu bukan tidak sampai berpengaruh pada makna, tidak. Nggih, ini ada ilmu sendiri. Ya, ilmu penulisan itu ada ilmu sendiri. Jadi kalau yang kita sedang pelajari ini ilmu membaca dengan harokat, kan begitu nggih. Jadi kalau untuk tulisannya ada ilmu sendiri. Ya. Jadi kalau kerangkanya disebut rasam, kalau tanda hurufnya atau tanda bacanya disebut dhabatun, dhabat. Ya, ada ilmu namanya ilmu rasam wa dhabat. Ada ilmu sendiri itu nggih, ada ilmu sendiri. Ya. Berikutnya la qaulun fasl. Nah, di sini la qaulu sama nggih seperti kita tadi sampaikan. Wawunya di sini bertemu sebelumnya fathah maka tidak dipanjangkan. Berikutnya lamnya dhammah tanwin, ya, bertemu dengan huruf fa, tanwin bertemu dengan huruf fa maka disamarkan, ditahan. Innahu laqaulun fasl, ya, maka ditahan. Berikutnya, ya, tadi kita sampaikan pada ayat yang ke-11 dan 12, maka dalnya itu ada sifat tertahan, maka kita baca langsung cepat bisa. Wal ardi dzatis sad'. Tapi di sini shadnya mengalir, maka dialirkan dulu. Innahu laqaulun fasl, bukan fasl tapi fasl. Ya, jadi dialirkan dulu shadnya, fasl. Ya, berbeda sama dal dan jim, dia tertahan. Ya, dia tertahan. Sedangkan huruf shanya dia dialirkan. Innahu laqaulun fasl, bukan fasl tapi fasl. Ya, begitu. Karena shadnya dia mengalir. Ya. Kita ulangi sekali lagi. Innahu laqaulun fasl. Silakan. Innahu laqaulun fasl. Ya. Berikutnya ayat 14, ya. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Ya. Wa ma-nya 2 harakat, huwa bil hazl langsung masuk pi-nya kepada alif lam. Kalau al-hazlu itu alif lam apa, Bu? Qamariyah. Jadi kalau ar-raj'i atau ar-raj'u itu syamsiyah, as-sadaqu syamsiyah. Kalau al-hazlu itu qamariyah, ya. Kita lihat tidak ada tasydid di sini. Ya. Berikutnya ayat 16, innahum yakiduna kaida. Silakan. Innahum yakiduna kaida. Ya, kita temukan juga di sini ada huruf nun yang bertasydid, maka didengungkan. Temannya nun bertasydid apa, Bu? Mim bertasydid, 2 itu saja, nggih. Jadi kalau ada nun atau mim yang bertasydid maka didengungkan. Kalau selain itu yang bertasydid maka tidak didengungkan tapi dihentakkan. Nabr, nggih, dihentakkan, nabrah. Ya. Berikutnya innahum, mim sukun ketemu dengan huruf ya. Nggih, maka dibaca jelas. Nggih, dibaca jelas. Innahum yakiduna. Innahum yakiduna. Ya, maka dibaca jelas. Mim sukun ketemu ya. Jadi kalau mim sukun ketemu selain ba dan mim maka dibaca jelas semua.
kecuali ketika ketemu dan mim, antara mim sukun dengan mim sukun ketemu ba, maka dibaca dengan ditahan dua-duanya. Satunya ikhfa, satunya didengungkan. Ya. Berikutnya kiduna. Ya kiduna, kinya panjang 2 harakat, dunya 2 harakat. Dikarenakan ya sukun bertemu dengan kasrah sebelumnya, wawu sukun bertemu sebelumnya dhammah. Yakiduna. Berikutnya kaida. Ya, maka dibaca 2 harakat. Ya, bukan kaidan nggih. Jadi bukan innahum yakiduna kaidan. Bukan, atau dipanjangkan kaidan, tidak juga. Tapi dibaca 2 harakat tanpa dengan tanwinnya. Ya. Walaupun secara hukum antara yakiduna dengan kaida sama-sama 2 harakat, tapi tidak sama secara hukum. Ya, tidak sama secara hukum. Maka ketika di akhir, ketika kita waqaf, di situ ada alif, mau dia dengan tanwin maupun tidak, maka tetap dipanjangkan 2 harakat. Nggih, kita ulangi. Innahum yakiduna kaida. Silakan. Ya, berikutnya ayat ke-16. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Ya, ini juga sama ya, insyaallah sama seperti ayat ke 15. Berikutnya famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, famahhilil, ya ada haknya di sini, haknya dengan tasydid ya, tadi kita sampaikan. Selain nun dan mim ketika dia bertasydid maka dihentakan. Famahhili, famahhili. Ya, dan ini hak ini bukan hak. Jadi kalau ha berbeda dengan huruf ha. Ya, jangan famahhili. Ya, tapi famahhili. Ha. Nih, kalau ha dia tempatnya di mana? Tenggorokan bagian dalam atau pangkal tenggorokan. Kalau huruf ha di tengah tenggorokan, ada katup di situ maka ada tekanan ya. Sedangkan ha tidak ada tekanan, langsung los saja. Famahhili. Famahhili, bukan famahhili, bukan. Nih, berbeda. Ya, famahhilil kafirina, al kafirina. Nggih, alif lam apa Bu? Qamariyah. Nggih, tidak ada tasydid di situ. Ya, kafirina, kafnya 2 harakat, ri-nya juga 2 harakat. Ya, berikutnya amhilhum, amhilhum. Nah, di sini jangan terpotong ya, sebagaimana pernah kita sampaikan. Jangan dibaca famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bukan amhilhum ruwaida, tapi amhilhum, amhilhum, walaupun tidak berlebihan. Amhilhum, nah ini berlebihan. Ya, karena mim sukun ada sedikit dengung, masih ada dengungnya sedikit, masih ada mengalir sedikit. Lam juga sama. Ya, lam juga sama. Jadi kalau pernah kita sampaikan ada sifat, ada namanya sifat tawassut atau bainiyah, sedikit mengalir. Jadi kalau ngalirnya agak banyak namanya rahwah, istilah saja nggih, agak banyak. Ya, tapi kalau sedikit itu tawassut ya atau bainiyah. Maka sedikit nih, amhilhum, amhilhum, bukan nah itu kepanjangan ya. Amhilhum ruwaida, jadi bukan amhilhum ruwaida, tidak seperti itu. Nih, sama seperti ketika kita baca Al-Fatihah ya.
an'amta, jangan dibaca an'amta. Ya, begitu. Jadi tetap mengalir. Lam juga mengalir ya, bukan hanya nun dan mim. Kalau nun dan mim dia mengalir tapi ada dengung. Kalau lam dia mengalir saja tapi nggak ada dengungnya. Gitu ya. Kayak bukan hanya sukun, ketika tasydid juga termasuk. Karena tasydid termasuk sukun. Sama ketika kita baca Al-Fatihah nggih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin. Jadi enggak perlu bukan dallin, bukan, tapi dallin. Ada sedikit aliran sedikit. Dallin baru. Jadi bukan dallin terburu-buru, dia masuk ke lamnya tapi dia terburu-buru, tidak dialirkan sedikit, maka ini kurang tepat ya, walaupun saya lagi tidak sampai merubah makna di sini ya. Wallahualam ya, sepertinya tidak sampai merubah makna. Tapi memang di sini ya, lam termasuk huruf yang agak sedikit mengalir. Kalau mau mengetahui seluruhnya nggih, kita singkat Lin Umar namanya nggih. Lin Umar, lam nun ain mim ra. Yaitu huruf-huruf yang dialirkan sedikit. Ya. Berikutnya kita bahas pada segi hukum ya, ini sebagai sifat tadi yang kita bahas. Berikutnya hukumnya ada mim sukun ketemu ha, maka dibaca jelas. Mim sukun ketemu ra, maka juga dibaca jelas. Walaupun dia sama-sama dibaca jelas, tapi tetap sifatnya tetap melekat pada dirinya dan tetap harus ditunaikan sebagai sifatnya. Oke, berikutnya ruwaida ya, sama tadi nggih, ya sukunnya tidak dipanjangkan. Berikutnya dalnya yang dipanjangkan dua harakat. Nggih. Kita ulangi, saya baca, silakan untuk diikuti. Famahhinil kafirina amhilhum ruwaida. Silakan. Famahhinil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, kita ulang dari ayat pertama sampai terakhir sama-sama dari basmalah. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Cukup nggih dari kami, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya nggih sama-sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.